persaingan, hal-hal tidak enak itu banyak ditemui gitu. Kalau saya pribadi tetap jadi diri sendiri walaupun orang lain tidak menyukai gitu. Jika kalian menjadi diri orang lain demi disukai orang lain, itu masalah ada di kalian. Tapi jika kalian menjadi diri sendiri dan orang lain tidak suka, itu masalahnya ada di kalian. Selama 4 bulan itu saya dapat 1 juta juga susah gitu. Dapat 1 juta susah, dan saat itu saya tinggal di rumah mertua saya dan ada angsuran motor lain-lain gitu. Dan itu benar-benar momen paling sulit sampai saya akhirnya yang penting saya keluar pagi dari rumah dan pulang sore gitu. Nah itu benar-benar sulit selama 4 bulan ya. Saya bilang sama istri, "Mah, aku mau kerja lagi gitu, karena aku nggak bisa kayak gini terus." Nah saat itulah istri saya jadi superhero saya, karena istri saya yang marah dan mukul saya. Nama saya Raka Adi Putra, kelahiran 2 September 1995 Bogor. Saya memulai bisnis ikan cupang terhitung dari 2015 pertengahan. Jadi memulai bisnis ikan cupang itu awalnya iseng. Awalnya iseng, terus saya perdalamin. Ketika saya perdalamin, saya melihat peluang di situ. Saya sebelum cupang saya bekerja. Saya bekerja dari beberapa pekerjaan dan itu pindah-pindah gitu. Dari awalnya saya cleaning service, terus restoran, dan yang terakhir itu di perusahaan sport dan musik. Karena saya terakhir bekerja itu saya sales, jadi saya punya ambisi dan optimis gitu. Dari perusahaan tempat saya bekerja, saya sering menjual alat yang harganya puluhan juta bahkan ratusan hingga sampai miliar borongan, dan itu saya bisa gitu. Saya juga berpikir dengan pendapatan yang segitu aja, dan saya yakini dengan saya yang habiskan dan lebih loyal waktu di perusahaan saya sendiri yang saya bikin, saya berharap dengan hasil yang lebih maksimal lagi. Kalau bisnis cupang itu yang wajib disiapin itu pertama niat, kedua mental gitu, dan selanjutnya baru kebutuhan seperti alat-alat. Nah di situ harus pandai memilah, jangan langsung mau menjadi penjual dan peternak sekaligus gitu. Ada baiknya dipilih salah satu itu. Misal mau menjual dulu, nah menjual dulu gitu. Mau mendalami ilmu pertaniannya, bisa bertani dulu gitu. Atau mau pelajarin keduanya tapi tidak menjual dulu bisa. Tapi ketika sudah bicara bisnis action, itu harus dipilih salah satu. Entah itu menjual atau breedingnya, budidayanya gitu. Kalau kita sekaligus semuanya kita laksanakan, itu jadi PR banget gitu. Karena menyita waktu dan menguras pikiran yang luar biasa. Kalau jenis cupang nggak banyak, ada plakat, giant, crown tail, half moon, dan lain-lain gitu. Warnanya itu yang banyak, seperti Nemo, fancy, terus multicolor, koi-koi, samurai, dan lain-lain. Kalau kendala itu kita ada di pengiriman, terus proses pembesaran, budidayanya juga karena penyakit cupang yang beraneka, dan sensitifnya cupang di dalam lubukan gitu. Jadi misal satu ekor sakit, semua bisa ikutan sakit. Nah di situ kita harus benar-benar ulet dan tekun perhatiin ikan kita. Kalau pemasaran masih luar biasa itu di online, di Instagram gitu. Kita di Instagram, terus kita ada yang namanya kontes juga, perlombaan ikan cupangnya. Nah buat sekarang yang menjual sedang ramai itu di live Instagram. Kalau total karyawan kurang lebih ada 25 dari semua divisi ya, karena kita di sini ada divisi jualan, perawatan, terus ada di kantor, dan ada tim YouTube juga. Kalau bicara penghasilan kurang lebih kita itu 100 lah. Saya pernah punya ambisi juga gitu. Saya harus menjadi karyawan tetap. Nah dari situ saya belajar jualan yang serius, karena basic saya ini dari kuliner ya. Jadi saya masuk sales itu benar-benar dari nol. Nah apalagi penjualan saya terakhir itu alat-alat fitness, dimana tidak orang semua membutuhkan dan mau beli gitu. Gimana enggak, kayak semacam treadmill itu harganya puluhan juta, belasan juta. Nah dari jualan yang bisa saya kuasai, alhamdulillah saya dengan waktu 2 tahun gitu. Dengan waktu 2 tahun saya udah jadi karyawan tetap. Dan itu salah satu impian saya juga, jadi karyawan tetap.
Harapan saya ketika saya jadi karyawan tetap, saya tidak diberhentikan tiba-tiba, saya tidak pusing mencari kerja, tapi setelah semua saya capai, saya nggak puas gitu. Saya nggak puas dan akhirnya dari cupang yang udah saya jalanin sebelum saya kerja di tempat itu, saya riset omset. Hingga akhirnya saya yakin selama 2 tahun 3 tahun saya benar-benar riset kecilnya pendapatan berapa, besarnya berapa gitu. Setelah saya analisis, saya lebih menang waktu kalau saya punya usaha sendiri gitu. Dan saya akan lebih luar biasa ketika saya lebih serius di usaha saya. Nah, memutuskan untuk saya resign itu yang sangat sulit karena saya udah berkeluarga ya. Jadi dari keluarga istri dan keluarga saya itu semua bilang lanjut kerja aja gitu. Karena untuk zaman sekarang dengan ijazah SMA, SMK itu sangat sulit dapat karyawan tetap gitu. Dan akhirnya saya yakini mereka, saya resign. Ketika saya resign 4 bulan saya nggak dikasih omset. Bukan nggak dikasih, biasanya saya dapat misal 3 juta. Paling kecilnya, paling besarnya berapa. Selama 4 bulan itu saya dapat 1 juta juga susah gitu. Dapat 1 juta susah, dan saat itu saya tinggal di rumah mertua saya dan ada angsuran motor, lain-lain gitu. Dan itu benar-benar momen paling sulit sampai saya akhirnya udah nyingkirin gengsi saya lagi, saya sampai parkir demi cari uang gitu. Yang penting saya keluar pagi dari rumah dan pulang sore gitu. Nah itu benar-benar sulit selama 4 bulan ya. Akhirnya saya sharing sama istri dan saya bilang sama istri, "Mah, aku mau kerja lagi gitu, karena aku nggak bisa kayak gini terus gitu." Nah saat itulah istri saya jadi superhero saya, karena istri saya yang marah dan mukul saya. Istri saya bilang, "Kemarin kemauannya gitu sampai ribut-ribut mau berhenti, kenapa sekarang udah berhenti dikasih kayak gini malah mau kerja lagi?" Dari situ saya, dari selisih paham atau beda pendapat sama istri saya belajar gitu. Dan saya cerna ada benarnya juga kata istri saya. 4 bulan saya benar-benar merasakan sulit dapat uang ya. Karena saya itu setiap bulan itu ada angsuran seperti motor dan lain-lain. Nah, untuk mendapat duit 1 juta aja saya susah gitu. Hingga akhirnya saya pengen kerja lagi, saya sharing sama istri. Nah, saat itulah istri saya jadi penyelamat saya. Saya sama istri ada perbedaan pendapat dan istri saya bilang, "Kemarin kamu pengen berhenti kerja dan mulai serius di usaha sampai ribut gitu, ngotot gitu. Kenapa sekarang dikasih kayak gini, dikasih hujan kayak gini kamu mau kerja lagi gitu." Nah dari situ saya belajar dan lebih cerna lagi bahwa omongan istri saya itu banyak benernya gitu. Tipsnya kalau mau berbisnis ikan cupang, pelajaran dari saya yang saya alami, jangan ketika kalian sudah memiliki kerjaan dan ada kerjaan baru, jangan jadikan itu jalan keluar pure gitu. Jadi pelajarin dulu, karena kebanyakan orang yang bekerja resign akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Karena tertarik dengan hal-hal yang lagi rame gitu. Jika ingin bisnis ikan cupang, coba persiapkan dulu tadi seperti yang tadi saya bilang, mau jadi penjual atau petani. Kalau yang disiapkan hanya itu aja, karena cupang itu sangat mudah gitu breedingnya, tapi pemasarannya tidak semudah breedingnya dan perawatannya tidak seindah menjualnya. Jika ada yang kepo atau mau lihat koleksi cupang Manson, bisa kunjungi Instagram Raka Adi Putra Neo, karena di bio atau di postingan saya itu ada mentionnya, atau bisa juga langsung ke YouTube Manson Cupang Reot. Alamat jelas ada di Jalan Abdul Wahab, RT 4 RW 7 nomor 3 Sawangan Lama, Depok 1616511. Nah, untuk di Google Maps itu ada juga Manson Cupang Reot. Motivasi singkat dalam usaha cupang sih, saya rasa semua usaha ya, bukan cupang aja ya, yang namanya persaingan, hal-hal tidak enak itu banyak ditemui gitu. Jadi lebih belajar cuek aja. Kalau saya pribadi tetap jadi diri sendiri walaupun orang lain tidak menyukai.